Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dipertemukan kembali, tentu saja dengan keadaan yang sehat. Oleh karena itu, dengan keadaan yang sehat ini kita harus benar-benar pandai bersyukur, yaitu kita ucapkan di lisan dengan ucapan alhamdulillah tentu saja, dan diyakini di hati dan dibuktikan dengan perbuatan, tentu saja berbuat yang positif, yang bermanfaat bagi orang banyak, dan tentu saja jangan lupa ibadah 5 waktu bagi kaum muslimin. Di sini saya akan membahas tentang sistem cara kerja sebuah mesin penetas. Kenapa kok bisa menetaskan sebuah telur? Seandainya kita sebagai penetas mungkin sudah tahu, tetapi ini mungkin hanya sekedar membuat video. Jadi mudah-mudahan andai saja yang sudah tahu, mungkin andai kata ada kekurangan, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Kita sharing-sharing, kita berbagi pengalaman. Siapa tahu dengan adanya berbagi pengalaman kita bisa membandingkan dan akan mendapatkan solusi yang terbaik. Andai saja yang tahap belajar mungkin bisa disimak baik-baik. Mudah-mudahan dengan demikian akan menjadi amal jariah kita sebagai penetas. Langsung saja kita melihat sebuah mesin penetas. Nah, di sini kita akan membahas cara kerja sebuah sistem mesin penetas ya. Ini adalah salah satu telur, yang mana telur ayam yang saya tetaskan. Dan kita harus tahu bahwa di inkubator ini yang hanya ada rangkaian yang sangat sederhana, yaitu bola lampu. Nah, ini adalah bola lampu, dan yang tentu saja termostat itu seperti ini. Nah, termostat ini adalah alat untuk mendeteksi suhu panas dengan disambung ke sensor seperti ini. Maka jikalau keadaan suatu inkubator akan panasnya seberapa kita menghendaki, itu bisa kita atur dengan adanya alat seperti ini. Oleh karena itu ini saya anggap adalah jantungnya mesin penetas, sumber kehidupannya, sumber sistemnya. Jadi kita harus tahu bahwa ini adalah pengatur suhu panas, sedangkan panas yang dihasilkan adalah bola lampu. Bagaimana cara kerjanya? Saat kita tutup ruangan ini, maka yang ada di dalam adalah suhu panas. Nah, suhu panas itu akan mencapai di beberapa derajat. Andai saja tanpa ada alat ini, termostat namanya, nah ini akan naik terus suhunya, entah itu sampai 40 derajat ataupun akan naik terus sampai enggak menentu, sehingga ini akan menggagalkan penetasan karena terlalu panas. Itu mungkin hanyalah mirip oven atau untuk membuat roti ya. Jadi kalau kita menetaskan, karena yang kita tetaskan adalah makhluk hidup dan
makhluk hidup itu tidak akan tahan panas, maka kita sesuaikan. Kalau kita bandingkan dengan ayam, tubuh ayam itu juga sama menghasilkan suhu panas. Nah, suhu panas itu juga bermanfaat untuk pembentukan embrio saat mengerami, dan suhu panas yang ada di dalam ayam saat mengeram itu tidak kurang dari 38 derajat. Nah, oleh karena itu para penetas itu menggunakan suhu 38 derajat, itu dibuat yang paling tinggi. Saat menyentuh di angka 38 derajat, maka suhunya akan mati sendiri. Oleh karena itu, dengan cara aliran listrik itu diputuskan, maka secara otomatis lampu yang ada pada mesin penetas ini akan mati. Karena mati, maka sumber panas itu tidak ada dan akhirnya suhu akan turun. Itulah manfaat dari termostat. Jadi termostat itu adalah untuk pengaturan suhu. Jadi itu adalah kegunaan dari bola lampu dan termostat. Lalu kita ketahui bahwa untuk pembentukan suatu embrio itu diperlukan suhu panas. Maka saat proses pemanasan atau suhu panas itu, maka embrio di dalam itu juga mungkin makhluk hidup itu juga tidak tahan. Oleh karena itu kita imbangi dengan adanya nampan di bawah ini, yang mana nampan ini adalah sebuah nampan yang kita isi air. Manfaat dari air ini untuk apa? Tentu saja untuk menciptakan kelembapan yang ada pada mesin penetas. Yang dimaksud kelembapan apa? Yaitu udara basah. Kita tahu bahwa suhu panas itu adalah udara kering. Jadi andai saja tercampur dengan suhu lembab atau udara basah, maka yang terjadi adalah tidak akan terlalu panas. Oleh karena itu, kalau sudah tidak terlalu panas, berarti embrio yang ada di dalamnya itu mungkin akan tetap hidup karena tidak terlalu panas. Jadi manfaat dari air nampan ini adalah untuk menjaga makhluk hidup yang ada di dalam inkubator termasuk telur ini. Jadi rekan-rekan harus tahu bahwa cara kerja dari sebuah mesin penetas manual itu adalah bola lampu yang mana menciptakan sumber panas dan dapat membentuk proses pembentukan embrio. Dan saat proses seperti ini akan terlalu panas, sehingga embrio yang sudah jadi makhluk hidup itu kalau terlalu panas tidak tahan, lalu diimbangi dengan udara basah seperti ini atau udara lembab seperti ini, akhirnya bisa menetralkan suhu panas yang ada di mesin penetas, dan akhirnya makhluk hidup yang ada pada sebuah telur itu masih hidup. Nah, itu adalah cara kerja dari sebuah mesin penetas. Mungkin bagi rekan-rekan yang mau menambahkan bisa tulis di kolom komentar.
kita sharing-sharing, kita berbagi ilmu. Andai saja ada manfaatnya, tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Mudah-mudahan nanti kita akan bertemu kembali di lain-lain kesempatan. Andai saja ada salahnya, mohon maaf. Tetap berdoa dan berusaha. Jangan lupa berdoa itu sangat penting karena janji Allah adalah Ud'uni tajib da'alakum. Berdoalah kalian, niscaya pasti akan dikabulkan. Ini adalah janji Allah kepada kita. Maka dari itu marilah kita berdoa sebaik-baik mungkin, karena setiap doa insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sukses selalu. Di sini kita akan terus membahas seputaran dunia peternakan dan mudah-mudahan akan menampakkan identitas kita sebagai seorang muslim.